Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sore ini kita akan membahas konsep manajemen konflik, peranannya dalam suatu organisasi atau bisnis. Konflik dalam sebuah organisasi atau lembaga atau bisnis memang seringkali terjadi karena persaingan bisnis organisasi yang amatlah ketat menjadikan konflik ini tidak dapat dihindari. Tapi konflik dapat diatasi dengan baik bila mana ada yang mengatur, atau istilah lainnya ada manajemen yang dapat mengatur. Dalam dunia bisnis atau organisasi yang mengatur tentang adanya konflik ini disebut dengan manajemen konflik. Nah, manajemen sendiri adalah pengelolaan dalam mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Adapun konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik. Dan ini merupakan hasil dari kemufakatan. Nah, sekarang tipe manajemen konflik yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama, dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan, ya, dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ada 6 macam tipe manajemen konflik, yaitu accommodating. Accommodating yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Nah, pendapat-pendapat ini akan digunakan sebagai bahan untuk bermusyawarah atau menyelesaikan konflik dengan tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Dan hal ini bisa juga merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian tipe kedua adalah avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Nah, ini menjadi cara yang efektif sehingga lingkungan terhindar dari konflik. Kemudian tipe manajemen konflik yang berikutnya adalah compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama. Ya, compromising itu lebih mementingkan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak serta memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak.
Nah, cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, ya, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Ya, pertama, separasi, artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan dalam menyelesaikan konflik yang ada. Yang kedua, atrasi, ya, bermakna pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, tetapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, menyogok. Ini merupakan pemberian imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat memenangkan konflik tersebut. Nah, ini mungkin curang, tetapi bergantung pihak masing-masing yang menyelesaikannya. Kemudian tipe yang berikutnya adalah kolaborating. Nah, ini kolaborating ini merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak, di mana semua pihak akan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah tipe competing. Competing adalah cara yang digunakan dalam mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti akan ada kalah dan yang menang, ya. Kemudian tipe yang berikutnya adalah conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas, yaitu accommodating, collaborating, competing, dan avoiding. Ya, tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Nah, sekarang bagaimana strategi dalam menangani manajemen konflik? Selain cara menyelesaikan konflik yang ada, kita juga harus memperhatikan awal mula terjadinya konflik. Kita harus mempelajari agar tidak salah langkah dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengenali konflik yang terjadi. Yang pertama, pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke dalam sebuah konflik yang terjadi, terlebih dahulu kita harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi, dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum maupun sedang terjadi. Dengan melakukan ini, kita akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh, seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, kemudian awal mula terjadinya konflik, langkah yang berikutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian strategi berikutnya adalah menyepakati solusi. Ya, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya yaitu menyepakati solusi yang dirasa paling tepat dari beberapa alternatif solusi yang diusulkan untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah, dan juga yang lebih penting di sini harus ada pihak penengah. Kemudian yang keempat, pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya yaitu semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak, dan diharapkan tidak menimbulkan konflik-konflik lagi ke depannya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Ya, setelah konflik selesai, lakukan evaluasi bersama-sama, ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang positif yang mencegah terjadi konflik berikutnya. Ya, maka di sini adalah musyawarah untuk menghindari konflik ke depan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk tidak mengulang kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Nah, sekarang fungsi manajemen konflik. Pasti banyak yang bertanya-tanya apa fungsi dari manajemen konflik. Banyak orang yang belum tahu mengenai manajemen konflik dan bagaimana cara menyelesaikan yang tepat.
pun bagaimana fungsinya dalam dunia bisnis atau organisasi. Ya, yang pertama adalah meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Ini hikmah daripada manajemen konflik. Yang pertama dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi karyawan, staf, ya, sehingga karyawan akan lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat ketika terjadinya konflik. Karyawan dan atasan akan selalu berdiskusi, memikirkan solusi yang tepat. Dengan begitu atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja serta keaktifan para karyawannya. Kemudian yang berikutnya hikmah dari manajemen konflik adalah mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir kreatif, ya, logis atau rasional, ya, di mana karyawan akan ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan berkembang, ya, serta meningkat karena diasah dan ikut memberikan solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir, yang tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Kemudian berikutnya adalah melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah organisasi, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan catatan, konflik yang terjadi membuat penyelesaian solusi-solusi yang tepat. Ya, dengan solusi tepat tersebut tentu akan menjadi evaluasi dan bahan kajian untuk tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan dari organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga mampu bertahan karena terbiasa dengan adanya konflik. Kemudian meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan, namun bila tantangannya saling menghormati, saling mengisi, ya, pendapat orang lain dan tidak so tahu, tapi selalu mau tahu serta tidak ada niat untuk menjatuhkan, maka manajemen konflik ini berguna meningkatkan rasa toleransi semua pihak. Kesimpulan, konflik dapat terjadi semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu muncul manajemen konflik yang berguna dalam mengatasi konflik, ya, mengatasi konflik yang ada. Nah, apabila dalam dunia bisnis atau organisasi pertentangan dan perbedaan itu sangatlah mungkin, tetapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi. Sehingga dengan itu tercapailah kekuatan memunculkan satu kinerja bersama yang lebih kreatif, lebih inovatif, ya, yang padanya perusahaan organisasi tersebut menjadi lebih maju. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.